بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala bentuk puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun makhluk di langit dan di bumi yang berhak dan pantas untuk kita senandungkan pujian untuknya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang indah ini, Dia yang maha mengumpulkan, telah mengumpulkan kita untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan salat Idul Adha. Terima kasih ya Allah atas nikmat iman yang masih Engkau hunjamkan ke dalam hati-hati kami. Terima kasih ya Allah atas nikmat kesempatan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas segala nikmat yang sedang Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih wahai Allah atas nikmat yang akan Engkau berikan kepada kami. Dengan segala kebaikan dan keburukannya, kami menerimanya dengan sangat tulus. Seterusnya salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita merefleksikan diri, merefleksikan sejarah yang telah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Sejarah di mana hidup sebuah keluarga terbaik di zamannya, dihuni oleh manusia-manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah pada saat itu, yaitu keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beserta istrinya Ibunda Hajar dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Mereka adalah representasi daripada
bagaimana kuatnya iman seseorang di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tingkat kemampuan seseorang memahami, memperagakan ketiga sosok itu adalah berbanding lurus dengan tingkat kegembiraannya pada hari ini. Kegembiraan itu ditandai dengan suara yang lantang ketika mengumandangkan kalimat takbir, tahmid, dan tahlil. Ikhwani rahimakumullah, adalah lucu bila hari ini ada orang turut bergembira ria dan ikut bersuka cita meramaikan Idul Adha, padahal sikap dan tingkah lakunya tidak sejalan, bahkan nyata-nyata bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim bersama istri dan juga putranya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Ikhwani kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu, di kesempatan yang baik di hari Idul Adha ini, kami ajak kepada kita semua untuk merenungkan kembali makna sejarah yang telah dipertontonkan secara vulgar oleh Nabiullah Ibrahim. Ketiganya telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya taat kepada Allah, bagaimana menempatkan Allah di atas segalanya, bagaimana kecintaan kita kepada Allah di atas semua kecintaan kita kepada apapun dan kepada siapapun. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, bahwasanya kehadiran seorang anak di dalam kehidupan berumah tangga adalah pelengkap kebahagiaan. Ketidakhadiran seorang anak dalam kehidupan suami istri ibarat sayur yang tanpa garam. Adalah wajar bagi sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang relatif lama, rela melakukan berbagai macam cara dan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan amanah anak dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita bayangkan pada saat ini bagaimana rindunya seorang Nabiullah Ibrahim setelah menikah sekian lama, puluhan tahun lamanya, tapi belum juga dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Beliau selalu bermunajat kepada Allah, ya Allah, anugerahkan hamba anak dari golongan orang-orang yang soleh, agar estafet dakwah ini terus berlangsung. Kerinduan yang sangat memuncak. Dan ketika Allah ijabah doa itu, di sini pula lah bermula ujian demi ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Seketika anaknya Ismail lahir. Tidak lama setelah itu Allah perintahkan beliau untuk keluar daripada tempat di mana mereka berdiam. Dan ketika tatkala anaknya mulai remaja, sekonyong-konyong datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sang buah hati. Ayah mana yang tidak akan berguncang menerima perintah ini? Ibu mana yang akan tega mengikhlaskan anaknya untuk disembelih oleh bapaknya yang baru saja datang? Anak mana yang tidak akan memberontak ketika ayahnya yang sudah lama tidak dia lihat, dari bayi dia tidak melihat ayahnya, kemudian datang kepadanya untuk menyembelihnya. Subhanallah. Ujian yang begitu berat, ujian yang begitu dahsyat menimpa keluarga ini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya
Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Subhanallah. Dialog yang sangat dahsyat. Dan ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dan Ismail pun menjawab, duhai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pertanyaan besarnya adalah, modal apa yang dimiliki oleh ketiga pilihan Allah tersebut, sehingga mereka begitu tegar dalam melaksanakan perintah meskipun resikonya jelas, yaitu kehilangan sesuatu yang justru paling dicintai dan disayangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuntut pengorbanan yang begitu tinggi hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas iman yang kokoh. Hanya orang yang memiliki fondasi keimanan yang kuat saja yang tetap tegar dan kuat menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Orang beriman menyadari sepenuhnya bahwa hidup di dunia ini hanyalah serentetan cobaan. Kadang baik, kadang buruk. Tapi ingat bahwa hal tersebut hanyalah ujian. Ada saatnya kita merayakan kelulusan setelah melewati fase ujian tersebut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Melalui drama di atas, Allah telah memberikan pelajaran berharga bahwa ketaatan kepada Allah tidak pernah membawa kesengsaraan. Sebaliknya, di balik ketaatan kita kepada Allah akan lahir keselamatan, kesuksesan dan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, namun juga kebahagiaan yang abadi di surga nanti. Persoalannya, maukah kita menjalani ujian dan cobaan dengan penuh keimanan? Apakah kita masih ragu-ragu? Tak bisa dipungkiri sebagai orang tua, cobaan terberat kita adalah anak. Anak yang kita lahirkan, anak yang kita besarkan, anak yang kita didik di sekolah-sekolah mahal, anak yang kita sayangi dengan segenap cinta telah menjelma kadang menjadi musuh-musuh kita. Di depan kita ada kenakalan remaja, ada tawuran antar pelajar, minuman keras, narkotika, seks bebas, sungguh sangat mengiris hati. Tak heran jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita para orang tua. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Di ayat yang lain Allah juga tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui peristiwa penyembelihan kurban, Nabi Ibrahim memberi pelajaran bagaimana orang tua harus rela menyembelih anaknya.
Menyembelih dengan maksud dalam pengertian menyetop mereka jika berlaku salah. Stop anak-anak kalian jika mereka bergaul bebas, lelaki dengan perempuan. Stop anak-anak jika mereka berpakaian yang tidak sopan, melanggar syariat, mengumbar aurat. Orang tua juga harus tega menyembelih anaknya dalam arti melarang mereka berbuat maksiat. Orang tua harus rela menghukum anaknya yang tidak sholat. Meninggalkan sholat sama dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anakmu sholat jika berumur 7 tahun dan gunakan pukulan jika mereka sudah berumur sampai 10 tahun. Ironisnya, banyak orang tua yang segan mengingatkan anaknya untuk melakukan sholat. Padahal mereka sudah berumur di atas 10 tahun. Anak adalah aset masa depan. Di saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah yang bisa meminta ampunan kepada Allah. Di saat kita sudah tiada, mereka lah yang bisa mendoakan kita. Anak adalah surga dan nerakanya kita. Kita semua mungkin mencintai anak-anak. Akan tetapi kecintaan kita kepada anak jangan sampai melewati batasnya. Betapa banyak orang tua yang rela melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi hanya membahagiakan anaknya. Sebelum anak-anak kita menjadi neraka di rumah kita, sebelum anak-anak kita menjadi generasi perusak bangsa, mari kita jadikan kecintaan kita kepada Allah di atas segalanya. Mari kita jadikan ketaatan kepada Allah menjadi perisai kehidupan kita. Kita didik anak kita baik-baik. Kita juga jadikan diri kita sebagai suri tauladan yang baik buat mereka. Jadilah orang tua yang bisa menjadi contoh. Jadilah orang tua yang bisa menasihati anaknya, tapi juga bisa menginspirasi. Jadilah ayah seperti Ibrahim. Jadilah ibu seperti Ibunda Hajar. Dan jadilah anak seperti Ismail alaihi salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu mengingatkan kita kembali, merefleksikan kembali kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama keluarganya, dan kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya mari kita tundukkan sejenak kepala kita dan kita tengadahkan tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan detik-detik ini adalah detik-detik yang mustajabah. Mudah-mudahan detik ini adalah waktu di mana Allah ijabah segala permintaan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah, duhai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkahilah kami di hari ini dan setelahnya. Ridhoilah hidup kami hingga kami berada di sisi-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Jadikan pertemuan kami saat ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati dan perpisahan kami sebagai perpisahan yang Engkau ampuni, ya Allah. Ya Allah, tuntun langkah hidup kami agar senantiasa berjalan di atas jalan kebenaran. Jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, orang-orang yang saleh. Duhai Allah, duhai yang Maha menatap ke dalam hati-hati kami, ampunilah dan sayangilah orang tua kami melebihi dari rasa sayang mereka terhadap kami, ya Allah. Mereka yang dulu menuntun langkah-langkah kami satu demi satu.
Mereka yang mengajari kami berbicara. Bila mereka telah berada di sisimu ya Allah, maka lapangkanlah tempatnya dan jadikan mereka sebagai penghuni surgamu. Dan basahilah lidah kami untuk senantiasa berdoa kepada mereka. Dan bila mereka masih bersama kami di dunia ini ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menunjukkan bakti kami terhadap mereka. Jangan Engkau biarkan kami lalai dalam menyayangi mereka. Dan bila Engkau ingin mengambil mereka, maka jadikanlah husnul khotimah sebagai penghias akhir hidup mereka ya Allah. Duhai Engkau yang maha mengumpulkan, duhai Engkau yang maha mempersatukan, satukan hati-hati kami, hati orang-orang yang beriman kepadamu sebagaimana Engkau telah menyatukan hati-hati kaum Ansar dan Muhajirin. Hilangkan pertikaian dan angkatlah permusuhan dari kami. Jadikan kami orang yang bersaudara karenamu, agar kami bisa menjadi lebih kuat dan berhak atas pertolonganmu. Duhai Allah yang maha perkasa, bantulah saudara kami yang terzalimi di belahan bumi manapun, di Palestina, di Suria, di Mesir, di Rohingya, dan di tempat lainnya. Hilangkan rasa lapar yang mendera saudara-saudara kami di Somalia. Ampuni kelalaian kami ya Allah, bila selama ini kami tidak memikirkan nasib mereka. Duhai Engkau yang maha mengetahui segala urusan kami, lapangkan urusan kami yang sedang kesulitan. Berikan makanan bagi kami yang merasa lapar. Dan ajarilah orang-orang yang jahil di antara kami. Penuhi kebutuhan kami agar kami bisa menyembah-Mu dengan lebih baik lagi ya Allah. Wahai Allah, tuntunlah para pengambil kebijakan di daerah kami dan di negara kami. Janganlah Engkau biarkan hati dan langkahan mereka membuat kami tersesat, sehingga menetapkan kebijakan yang tidak memberikan kepada maslahat agama dan dunia kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah wa sallallahu ala khairi khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.